Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 11 November 2021 sampai dengan besok ya, tanggal 12 November 2021, besok hari Jumat. Jadi pada saat saya bahas ini, waktu sesi 1 break ya, siang ya, jam 1 lebih 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan salah paham ya, bukan di akhir sesi atau bursa sedang tutup ya, enggak ya. Ini waktu sesi 1 break saya bahas ya. Tujuannya kenapa? Kalau misalnya yang berniat beli ya, ada kesempatan untuk buy ya. Karena setelah saya bikin videonya, biasanya saya langsung upload ke YouTube, kemudian Anda bisa langsung nonton videonya kalau berminat dengan sahamnya sebelum marketnya tutup. Kalau masih bagus ya bisa buy ya, seperti itu kurang lebih ya. Ini bagian kedua, saya sudah bahas bagian pertama. Sebelumnya jangan lupa daftar untuk event hari Sabtu ya. Kalau ingin tahu saham-saham yang potensial untuk tahun 2022 ya. Itu apa saja, silakan registrasi. Nanti jangan lupa emailnya yang benar ya, kalau karena nanti linknya akan saya emailkan untuk registrasi linknya. Jadi untuk yang langsung ingin ketemu dengan saya, silakan bisa langsung datang ke tempat yang sudah disebutkan di link registrasi ya. Jadi tapi tetap harus registrasi ya. Kenapa? Kalau yang datang onsite langsung ketemu ya di tempat di Surabaya ya. Itu kan kalau Anda nggak daftar nanti saya kalau menyediakan konsumsinya nanti takutnya kurang ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti nggak daftar, nanti tiba-tiba datang tempatnya juga belum tentu cukup ya, seperti itu ya. Jadi lebih baik Anda daftar, itu lebih baik. Oke, saya langsung bahas mengenai sahamnya. Yang pertama adalah CMNT ya. Nah, jadi CMNT ini kalau kita perhatikan memang emiten ini dia perusahaan IPO ya. Nah, ini kelihatannya naiknya ini karena sentimen laporan keuangannya aja ya. Katanya labanya naik tinggi ya, seperti itu ya, melesat banget ya. Kalau saya perhatikan di sini, kalau yang mau trading ya, sebenarnya sih ini masih dalam 1-2 minggu ke depan ini potensial untuk naik lagi ke atas. Ini uptrendnya terus terang aja masih cukup bagus ya, ini naik ke atas ya. Jadi jalurnya masih ke atas ya. Kalau kita perhatikan di sini, saya tarik garis dulu ya sebelumnya di sini ya. Jadi swing high-nya di sini ketika dia ini kan seperti anak tangga ya. Jadi saya tarik garis-garisnya ini 1990. Kemudian di atasnya di sini 1030. Kemudian naik lagi 1070. Jadi kalau kita perhatikan angka-angkanya ini kelihatannya gambarannya rapi banget ya. Breakout ke atas 1990, target price berikutnya 1030. Breakout ke atas 1030, target price berikutnya di 1070. Jadi kalau kita lihat ini setiap lipatan Rp40 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1070, kalau yang mau buy high sell higher ya, kalau nggak mau buy sekarang ini kan tanggung ya, masih tes resistennya, naik ke atas 1070 buy. Nah, target berikutnya di mana? Nah, kalau kita hitung setiap lipatan Rp40 berarti 1110 ya kurang lebih ya. Nah, kemudian berikutnya lagi Rp40 berarti 1150. Yang menurut saya sih masih memungkinkan ke 1150 masih ada peluang ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa perhatikan 1030. Kalau turun banyak 1030 lebih baik jual dulu sebagian. Kalau dia gagal bertahan di atas 1030 malah turun di bawah 1015, saran saya sih jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy on weakness, kalau misalnya nggak berani beli sekarang, Pak Sunar, saya mau trading buy di emiten yang baru ini ya. Ya, ya tunggu aja di 990. Artinya bukan turun di bawah 990 langsung beli. Kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi itu ya. Saya nggak pernah mengajarkan untuk tangkap pisau jatuh ya. Jadi kalau turun ke bawah, oh beli murah gitu, enggak ya. Memang ada beberapa saham yang downtrend ya. Saya sudah sebutkan kalau ini tangkap pisau jatuh kalau Anda beli ya, seperti yang sebelumnya di sesi pertama ada saya bahas Unilever dan juga HMSP ya, itu sahamnya strong downtrend ya. Kalau Anda beli langsung tanpa ikutin garis-garis saya yang harus tunggu di atas ya, Anda secara nggak langsung ya intinya Anda tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Jadi kalau turun di bawah 990 jangan buy, ada kemungkinan dia bisa testing area supportnya yang di bawah ini ya. Ini bisa sekitar area 900-an ya, seperti itu ya. Apalagi ini emitennya masih baru ya, perusahaan IPO ya di sini ya, perusahaan listing di bursa ya. Mau buy sekarang boleh aja, kalau mau pasang stop lossnya di 1030 dan 1015. Kalau naik lagi ke atas 1070 tambah lagi ya. Berikutnya antara 1070 dan 1110. Kalau kita tahu ini kan setiap lipatan 40 ya. Jadi kalau Anda tambah lagi mungkin setiap lipatan Rp10 aja ya. Naik ke atas 1080 tambah lagi, naik ke atas 1090 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Targetnya menurut saya ini masih ada peluang ke 1150, masih kemungkinan masih bisa ya. Seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk PKPK. Memang ini fluktuasinya lumayan tinggi ya. Jadi ini resikonya tinggi, saya hanya ingatkan aja
Sebentar saya cek ya, apakah ada aksi korporasi. Sejauh ini nggak ada ya seperti itu ya. Hanya mungkin sentimen positifnya dia terakhir 10 November beritanya BEI mengeluarkan PKPK dari daftar emiten dengan pemantauan khusus ya, atau notasi khusus ya. Dia sudah dikeluarkan, mungkin karena itu ya, mungkin bisa aja ya mungkin karena sentimen laporan keuangan atau laporannya membaik ya, ya bisa aja. Tapi saya belum cek ya, silakan cek sendiri laporan keuangannya. Kalau saya gambarkan di sini, ini kan swing high-nya di area ini ya, swing high sebelumnya di area 191. Nah, dia kan sudah bersih breakout. Nah, di sini kalau sudah punya pasang aja. Kalau dia turun lagi bawah 191, lebih baik jual dulu semuanya yang sudah punya ya. Trailing stopnya pasang di sana. Kemudian di sini pasang aja trailing stopnya pasang di ini ya. Swing high di sini 168. Jadi kalau kita perhatikan dia kan naik, kemudian dia fluktuasi ya, koreksi naik lagi di sini resistance ya. Kemudian dia turun. Jadi hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 168 ya. Ada kecenderungan dia testing lagi area 129. Kalau yang nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area 129. Misalnya kalau dia koreksi, kita belinya kalau dia berhasil rebound. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya, emiten ini resikonya tinggi ya. Sebelumnya tidak liquid, kemudian volumenya sering timbul tenggelam ya. Jadi hati-hati aja, bisa tiba-tiba tenggelam terus kemudian kena suspend ya, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Mudah-mudahan aja dia breakout ke atas 206. Kalau dia breakout ke atas 206, kira-kira target price-nya di mana Pak Sunar ya? Coba kita lihat mundur ke belakang. Nah, ini kalau dia 206, ini berikutnya di sini sekitar 316 ya. Itu target price-nya kurang lebih ya saya gambarkan ya. Berikutnya lagi bisa 385. Apakah bisa ke sana? Sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus ya kalau dari lihat money-nya ya. Jadi masih ada peluang. Cuma sekali lagi saya sebutkan ini resikonya lumayan tinggi ya karena volumenya sering hilang ya. Volumenya sering hilang. Jadi jangan sampai kalau beli di atas, apalagi belinya banyak, terus kemudian nyangkut, kena ARB, turun berhari-hari, nyalakan Pak Sunar ya, dan gitu ya. Karena saya sudah sebutkan ini volumenya tidak liquid ya. Kalau mau yang khusus bagi yang berani nanggung risiko ya, seperti itu. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Oke, berikutnya BMHS. Ini memang kalau kita perhatikan ya, ini trennya dia jangka pendeknya sudah downtrend ya, karena dia sebelumnya sideways, kemudian dia breakdown dari 950. Saya sudah pernah bahas kalau dia breakout di bawah 950 sebenarnya masih resiko. Nah, ini kan Mas Sunar ada 875, di sebelumnya garisnya kan di 875. Mau buy sekarang sebenarnya sih masih resiko. Tunggu kalau dia naik ke atas 950 lebih baik menurut saya ya. Kalau sudah buy sekarang atau sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 860. Kalau dia turun di banyak 860, ini kemungkinan bisa turunnya dalam ya. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atas 875 ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi hati-hati aja. Jangan memaksakan diri sendiri ya. Hati-hati pasang trailing stop dan stop loss yang ketat. Risikonya memang cukup tinggi ya. Apalagi kenapa kok tinggi Pak Sunar? Ini kalau kita lihat nggak ada candle sama sekali loh, kosong ya. Kalau ini belumnya kan dia lompat terus ya. Waktu dia IPO ya. Jadi kita hati-hati kalau dia turun ya, dia turunnya bisa dalam ya. Jadi jangan sampai Anda beli sebanyak-banyaknya, dengan harapan bisa sampai 1155 ya. Belum tentu. Belinya kalau naik ke atas 950 aja kita buy-nya bertahap aja setiap lipatan 50 ya. Kalau dia naik ke atas 1000 tambah lagi, naik ke atas 1030 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya untuk era sudah pernah saya bahas. Yang belum punya memang Bank sebelumnya saya sebutkan di area 595. Tapi berhubung dia sudah naik, ini saya naikkan Bank area di 620 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 620, kalau dia berhasil rebound ke atas 620, silakan buy ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya untuk era sih masih cukup bagus ya. Asalkan Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 630 dan maksimum di 610 ya. Intinya selama di atas 610, menurut saya dia masih ada peluang breakout ke atas 690 ya. Dalam 1-2 minggu ke depan ya. Mudah-mudahan ya. Tapi paling enggak ya, kalau nggak tips saya mungkin 1-2 bulan ke depan ya, sampai awal tahun depan ya. Jadi dia berusaha untuk breakout. Karena sebelumnya saya sudah sebutkan ini kan formasi rounding bottom ya, dia gagal ke sini ya, sideways dulu ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 990, ini kemungkinannya dia bisa targetnya bisa tinggi ya, bisa sampai 800 lebih ya, atau bahkan ke 840 ya. Ini kalau saya gambarkan Fibonacci extension sebelumnya, Fibonacci extension 161,8% itu di area 800 ya. Jadi masih mungkin ke 800 ada ya. Seperti itu ya untuk era. Tapi jangan terlalu agresif, yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi, tunggu ke atas 660, tambah lagi, naik ke atas 680, tambah lagi, dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk era.
Oke, cukup. Berikutnya untuk gudang garam, ini saya sudah sebutkan, ini trennya masih downtrend ya, jadi jangan sampai kita melawan tren ya. Ini kalau saya gambarkan Fibonacci retracement ya sebelumnya ya. Nah, dari bawah sini swing low dan swing high. Fibonacci retracement 61,8% itu di area 40.000. Jadi yang rajin nonton dan ngikutin channel saya itu saya sudah pernah sebutkan, gudang garam selama di bawah 40.000 itu resikonya besar ya, seperti itu ya. Loh, Pak Sundar kalau beli sekarang kan enak, Pak Sundar kalau naik ke atas 40.000 kan untungnya lumayan ya, dari 3.600 ke 40.000. Ya kalau dia naik, kalau dia nggak naik-naik, tunggu lama kemudian dia turun lagi ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan memaksakan diri sendiri. Walaupun sebenarnya menurut ilmu Fibonacci retracement ini kan masih strong downtrend. Walaupun kita mau spekulasi buy on weakness ya, tunggu aja kalau dia berhasil naik paling tidak lah ya, naik ke atas 35.000 ke atas, atau lebih baik ya tunggu breakout ke atas 36.225. Jadi jangan langsung beli sekarang ya, santai aja. Kalau dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu kok ya. Jadi jangan sampai takut ketinggalan. Ini kita berkaca dari sebelumnya. Kalau dia naiknya berhari-hari ya, kita lihat di sini ya. Jadi jangan takut ketinggalan ya, seperti itu ya. Naik ke atas 36.225, buy, naik ke atas 37.500 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya di 40.000, kalau dia breakout ya bisa ke berikutnya lagi 45.000 dan 47.000 ya. Kurang lebih seperti itu untuk gudang garam. Berikutnya untuk bank. Ini saya sudah sebutkan, ini jalurnya uptrend ya. Selama dia berada di bawah 2650 dia masih risiko ke bawah. Jadi candle hijau bukan langsung hajar buy ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya, kalau prinsipnya seperti itu, hijau langsung buy, wah ini turun lagi ke bawah ya, seperti itu ya. Apalagi ini stokastiknya sudah mulai mengarah ke bawah ya. Sebenarnya masih belum aman ya. Tapi dilihat di sini ya, memang secara PI rasionya rata-ratanya dia cukup mahal ya. Jadi bank ini sebenarnya hati-hati ya, karena sebelumnya ini kan dia sideways bertahan di atas ya. Dia kan sudah lama dia downtrendnya ini ya. Jadi kalau di bawah 3180 sebenarnya resikonya tinggi ya. Paling tidak kalau kita mau curi start itu tunggu naik ke atas 2650 ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 2650 ya, dia masih cenderung resiko ya. Jadi naik ke atas 2650 buy, kalau mau tambah lagi naik ke atas 2910 tambah lagi dan seterusnya. Atau di antara 2650 dan 2910 kalau mau tambah lagi ya, setiap kelipatan 100 rupiah. Tapi saya nggak gambarkan ya, nanti terlalu banyak nggak bisa kebaca garis-garisnya ya. Naik ke atas 2750 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naiknya juga bertahap kok ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggalannya. Karena ini trennya masih strong downtrendnya, terus terang aja ya. Kurang lebih cukup untuk bank BANK ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham hari ini dan besok BNII ya. Hari ini naik tinggi, saya nggak tahu, saya belum cek ya. Apakah ada aksi korporasi, apakah ada right issue, apakah karena harganya yang bagus. Ya, saya nggak tahu ya. Jadi silakan cek beritanya kenapa naik tinggi. Memang di sini hati-hati, resikonya tinggi. Volumenya sering timbul tenggelam. Sebelumnya kita perhatikan di sini ya. Volumenya naik tinggi, kemudian besoknya lagi 2 hari hilang. Kemudian hari ini volumenya tinggi ya. Jadi stop punya pasang aja trailing stopnya di 35, 384 ya. Yang mau buy high sell higher ya naik ke atas 396 silakan tambah lagi. Breakout ke atas 410 tambah lagi ya. Ya ini loncat ya. Jadi waktu saya bahas ini sesi 1 sudah jalan 396 ya. Arah ya. Bentar, 396 apakah arah ya? Sepertinya arah itu. Saya lihat dulu ya apakah dia BNII. Oh belum ya, ini masih 11,17% ya. Jadi apakah buy Pak Sunan? Mau buy sekarang boleh. Misalkan pasang stop lossnya 396 dan 384. Naik lagi ke atas 410 tambah lagi target berikutnya di 428 dan 440 ya, seperti itu ya. Itu bagi yang berani resiko buy high sell higher. Kalau nanti sampai penutupan ini kan belum tutup ya bursanya ya. Kalau videonya sudah saya upload, kalau dia masih bertahan di atas 384 ya kalau mau buy silakan ya. Itu bagi yang mau buy, spekulasi buy high sell higher ya. Kalau nggak berani, tunggu di bawah aja Pak Sunar, saya takut. Ya tunggu aja di 360. Artinya kalau dia koreksi di bawah 360, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 360, kita buy naik ke atas 370 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk BNII. Berikutnya lagi BSDE. Jadi BSDE ini salah satu emiten properti yang menurut saya masih ada harapan ya. Ini pembelian asing akumulasinya lumayan tinggi ya. Tapi kita jangan lihat di asingnya ya. Ini saya sudah akan menggambarkan formasi rounding bottom. Kalau dia breakout, ini target price-nya bisa sampai lumayan tinggi ya, bisa sampai 1360 ya. Jadi di sini sih saya rasa sih
Kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya, hanya 1170, kalau mau buy hasil akhir silakan ya. Naik ke atas 1210 tambah lagi. Berikutnya antara 1210 dan 1300, kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya ya setiap lipatan 20 rupiah aja ya. Seperti itu kurang lebih ya. Masih cukup bagus. Kalau yang nggak berani beli sekarang ya tunggu aja di area 1070 seperti ini ya. Kalau dia turun kemudian dia berhasil naik ke atas 1070 barusan kita buy. Naik ke atas 1110 tambah lagi, naik ke atas 1150 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itulah BSD ya. Secara trennya sih dia masih cukup potensial lah seperti itu ya. Bisa saja dia bentuk cup and handle ya. Ini memang cup and handle ya. Ini cupnya terus ini handle-nya ya. Kalau dia breakout ke atas ya lumayan ya seperti itu ya. Targetnya ya kurang lebih di sekitar 1360 sampai dengan 1400-an ya kurang lebih ya. Cukup ya untuk bagian kedua. Jangan lupa daftar untuk event untuk saham-saham yang potensial, saham-saham pilihan untuk tahun 2022 ya. Eventnya hari Sabtu, onsite dan online ya. Nanti lewat Zoom, email, nanti pemberitahuan linknya ada di email ya, seperti itu ya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa juga kasih komentar ya kalau ada komentar atau saran. Seperti biasanya saya doakan selalu sehat selalu, kemudian damai dan sejahtera selalu. Saya yakin banget bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita semua ya. Amin. Terima kasih banyak.